Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang historiografi sebagai pengantar. Perkembangan penulisan sejarah dalam Islam. Jika dilihat dari tahap perkembangannya, pada awalnya semua informasi disimpan dalam ingatan. Peristiwa sejarah itu diingat dan diceritakan berulang-ulang secara lisan. Kemudian, metode penyampaian lisan ini dilengkapi dengan catatan tulisan yang tidak dipublikasikan, yaitu semacam pelapor catatan. Pada saat itu, tradisi ini disebut dengan al-yam dan al-ansab. Dalam kajian ini, kita akan membahas perkembangan penulisan sejarah yang terjadi mulai masa awal klasik sampai pada masa modern. Perkembangan historiografi masa klasik. Terdapat beberapa tahap dalam perkembangan penulisan sejarah, dimulai pada masa awal masa klasik, pada masa metode atau cara para sejarawan menuliskan sebuah peristiwa sejarah, masih menggunakan metode riwayat, melalui lisan atau tindakan nabi dan para sahabat. Historiografi dengan riwayat. Pengkajian tentang sejarah di kalangan kaum muslimin pertama berkenaan dengan kisah Nabi Muhammad SAW beserta peperangan yang dilakukannya. Ucapan, ketetapan, dan perbuatan Nabi Muhammad merupakan sumber syariat Islam kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, aktivitas pengumpulan informasi yang berkenaan dengan ucapan, perbuatan, dan ketetapan hadis-hadis Rasulullah SAW. Historiografi dengan dirayat adalah metode sejarah yang menaruh perhatian terhadap pengetahuan secara langsung dari satu segi dan interpretasi rasional dari segi lain. Para sejarawan historiografi dengan dirayat ini memiliki wawasan historis yang komprehensif, yaitu menaruh perhatian terhadap pengalaman, penyaksian, dan pengamatan secara langsung. Perkembangan historiografi masa pertengahan. Pada era pertengahan, terjadi beberapa pembaruan pada corak historiografi Islam. Hal ini terjadi tidak lepas dengan keadaan agama yang sudah mulai diterima oleh penganut lain, menembus batas angin gurun khas Hijaz dan mulai lebih luas di perbatasan dunia Syria dan Persia. Pada masa ini, para sejarawan sudah tidak lagi menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai tumpuan dalam penulisan sejarah. Namun, mereka lebih memadukan kepakaran yang dengan unsur lokal, di mana mereka berpijak. Kemunculan tiga aliran penulisan menjadi indikasi betapa hebatnya pemikiran para historiografi yang mampu menyerap berbagai kearifan lokal di wilayah setempat. Aliran Yaman disebut juga Arab Selatan. Riwayat-riwayat tentang Yaman di masa Islam kebanyakan dalam bentuk hikayat. Aliran Madinah. Aliran ini muncul di Madinah, yaitu aliran sejarah ilmiah yang mendalam yang banyak memperhatikan Al-Mahzi, perang-perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, dan biografi Nabi. Aliran Irak. Langkah pertama yang sangat menentukan perkembangan penulisan sejarah di Irak yang dilakukan oleh bangsa Arab adalah membukukan tradisi lisan dan cakupannya yang luas. Perkembangan historiografi masa modern. Pada akhir abad ke-18, Mesir memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan. Mesir merupakan negeri Muslim yang pertama mengalami kebangkitan kembali setelah sekian lama mengalami kemunduran. Kebangkitan ini dimulai dengan munculnya beberapa orang penulis Mesir dari berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang sejarah, Abdurrahman al-Jabarti dapat dikatakan sebagai pelopor dan perintis kebangkitan kembali Arab Islam di Mesir pada abad ke-19. Karya historiografi dalam bidang sejarah, Al-Jabarti telah menulis dua buku penting. Pertama, buku yang berjudul Ad-Jab'i al-Asfitarajim wa al-Akram, yang berarti peninggalan yang menakjubkan, tentang biografi, tokoh, dan peristiwa sejarah. Gerakan kebangkitan yang dipelopori oleh Al-Jabarti terputus beberapa tahun ketika terjadi pendudukan Napoleon dari Prancis atas Mesir. Sejak abad ke-20,
Barat menjadikan kiblat historiografi Islam dalam bidang metodologi dan tema. Perkembangan historiografi di Indonesia. Historiografi tradisional masa kerajaan Islam di Nusantara. Historiografi Islam tradisional adalah karya tulis sejarah yang dibuat oleh para sejarawan Muslim tempo dulu pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Historiografi fiksi ilmiah, fiksi karena alam pikiran masyarakat yang belum bersifat rasional dan objektif. Uraian historiografi tradisional merupakan gambaran pikiran masyarakat yang masih religius. Historiografi Islam masa kolonial. Historiografi Islam masa kolonial adalah sejumlah karya tulisan sejarah yang ditulis oleh orang-orang Muslim pada masa pemerintahan kolonial berkuasa di Nusantara, yaitu sejak zaman VOC sampai masa pemerintahan Hindia Belanda. Historiografi nasional. Setelah NKRI terbentuk, tumbuhnya rakyat Indonesia untuk menulis sejarah sendiri sebagai sumber dari historiografi kolonial. Karya-karya sejarah yang ditulis oleh sejarawan Indonesia pada masa kemerdekaan ini disebut sebagai historiografi nasional. Historiografi nasional adalah karya tulis sejarah yang ditulis oleh sejarawan Indonesia, yang di dalamnya atau isinya banyak mengungkap isi-isi kehidupan rakyat Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.